Sejarah Kalimantan Utara kembali mengungkap kisah menarik tentang sosok perempuan bangsawan yang menjadi simbol persatuan dua kerajaan besar di Borneo Utara. Dialah Ratu Intan Jura, putri ketiga Raja Tidung terakhir, Amiril Pengiran Jamalul Kiram, yang namanya hingga kini masih dikenang dalam perjalanan hubungan Kerajaan Tidung dan Kesultanan Bulungan. Begini kerajaan dinasti Raja Tidung Tenggara. Yang pertama, Amiril Rashid, bergelar Batu Raja Laut 1557 sampai dengan 1571. Yang kedua, Amiril Pengiran Dipati I 1571 sampai dengan 1613. Yang ketiga, Amiril Pengiran Singa Laut 1613 sampai dengan 1650. Yang keempat, Amiril Pengiran Maharaja Lila I 1650 sampai dengan 1695. Yang kelima, Amiril Pengiran Maharaja Lila II 1695 sampai dengan 1731. Yang keenam, Amiril Pengiran Dipati II 1731 sampai dengan 1765. Yang ketujuh, Amiril Pengiran Maharaja Dinda 1665 sampai dengan 1782. Yang kedelapan, Amiril Pengiran Maharaja Lila III 1782 sampai dengan 1817. Yang kesembilan, Amiril Tajuddin 1817 sampai dengan 1844. Yang kesepuluh, Amiril Pengiran Jamalul Kiram 1844 sampai dengan 1867. Yang ke-11, Ratu Intan Jura 1867 sampai dengan 1896. Yang ke-12, Datu Adil Putra Ratu Intan Jura 1896 sampai dengan 1916. Sebagai kerabat dekat dengan Amiril Pengiran Jamalul Kiram, Haji Muchtar Basri Idris mengucapkan, Ratu Intan Jura lahir dari keluarga kerajaan yang memiliki pengaruh besar di wilayah pesisir utara Kalimantan. Di tengah dinamika politik dan persaingan kekuasaan pada masa itu, dirinya dipersunting oleh Datuk Maulana, putra Sultan Bulungan Khairuddin II. Pernikahan tersebut bukan sekedar ikatan keluarga, melainkan langkah strategis yang diharapkan mampu meredam ketegangan antara dua kerajaan yang memiliki hubungan pasang surut selama bertahun-tahun. Menurut penuturan sejarah, hubungan antara Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung saat itu sempat berada dalam situasi yang kurang harmonis. Namun, melalui perkawinan bangsawan tersebut, muncul harapan baru untuk membangun kembali persaudaraan dan stabilitas politik di kawasan Kalimantan Utara. Sayangnya, upaya penyatuan itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Campur tangan kolonial Belanda turut mempengaruhi perjalanan politik kedua kerajaan. Kondisi tersebut memaksa sebagian keluarga kerajaan melakukan eksodus ke wilayah Sabah, Malaysia, untuk mencari perlindungan dan melanjutkan kehidupan mereka di tanah rantau. Jejak keluarga besar Amiril Pengiran Jamalul Kiram hingga kini disebut masih dapat ditemukan di kawasan Selipopon, Tawau, Sabah. Daerah tersebut menjadi saksi bisu perpindahan keluarga kerajaan yang meninggalkan tanah leluhur akibat gejolak politik pada masa kolonial. Haji Pengiran Jamalul Kiram melakukan eksodus didampingi oleh yang pertama, Haji Pengiran Anum M. Idris, Wira Utama Kerajaan Tidung Tarakan. Yang kedua, Haji Pengiran Mahkota A.P. Alam. Yang ketiga, Puang Andi Muhammad Ali, kerabat dekat dari Haji Pengiran Mahkota A.P. Alam. Keterangan, makam Puang Andi Muhammad Ali di Pulau Pulok atau Pulau Sadau wilayah Tarakan. Sejarawan dan pemerhati budaya menilai kisah Ratu Intan Jura merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Kalimantan Utara. Sosoknya tidak hanya dikenang sebagai putri kerajaan, tetapi juga sebagai lambang persatuan yang menjembatani hubungan dua dinasti besar di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Warisan sejarah Ratu Intan Jura menjadi pengingat bahwa persatuan, persaudaraan, dan ikatan keluarga mampu menjadi kekuatan besar dalam merawat harmoni di tengah berbagai perbedaan dan tantangan zaman. Baloi Mayo adalah rumah adat sekaligus miniatur Kerajaan Tidung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kompleks bangunan panggung kayu ulin ini berfungsi sebagai pusat pelestarian budaya, tempat musyawarah, serta kediaman raja. Dibangun oleh Haji Muchtar Basri Idris, cucu dari Amiril Pengiran Maharaja Lila II, kerabat dekat dengan Amiril Pengiran Jamalul Kiram, dengan biaya sendiri.
Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiah Rahab, Garuda Media Kaltara.